Sambil menantikan juga nanti kehadiran dari tim ses Bu Risma dan Gus Hans, kita akan ke eh, ke analis politik dulu. Ada analis politik dari Universitas Brawijaya, Pak Anang Sujoko. Pak Anang, dari ketiganya ketika sudah menjalani debat tadi malam soal infrastruktur, dan kita juga sudah menyimak nih sebagian barusan perbincangan kita dengan Mas Gibran, dengan Pak Ali begitu. Kira-kira sudah ada yang bisa merepresentasikan pilihan masyarakat Jawa Timur sejauh ini? Ya, kalau dari paparan ketiga calon itu kan saya mengidentifikasi satu pasti calon nomor dua itu akan menunjukkan data terkait dengan prestasi-prestasi, yaitu keniscayaan. Hmm. Sementara calon nomor satu dan nomor tiga ya pasti akan mengidentifikasi kelemahan atau kekurangan dari pemerintahan sebelumnya karena nomor dua ini kan incumbent. Nah, itu hal yang wajar terjadi. Dan menurut analisis saya ketika kita bicara pada media, apa yang ditayangkan oleh teman-teman melalui media televisi free terrestrial, itu memang saat ini ada kemungkinan ada keterbatasan siapa penontonnya dulu. Ya, saya lihat semacam itu. Hmm. Nah, oleh karena itu sebetulnya tidak serta-merta apa yang kemudian ditayangkan secara live apa debat kemarin itu kemudian begitu saja secara signifikan akan mengubah peta elektabilitas yang saat ini terjadi. Nah, ini hanya sebagai sebuah upaya pendidikan politik kalau menurut saya, Mhm. bagaimana meyakinkan terutama undecided voters itu kemudian membuat kalkulasi, membuat pertimbangan masalah rasionalitas, logika, dan tawaran-tawaran yang solusi-solusi yang ditawarkan memang kalau memang ada identifikasi kelemahan itu ya masuk akal. Apakah kemudian itu bukan hanya sekedar gimmick atau sebuah janji? Tetapi teman-teman warga Jawa Timur itu terutama kalau kita lihat siapa sih undecided voters itu. Hmm. Nah, kalau undecided voters itu adalah well educated people atau orang yang mempunyai pendidikan yang bagus, ya maka dia akan menghitung apakah rasional misalkan ketika ada problem, kemudian solusinya ini akan bisa diselesaikan selama 5 tahun. Hmm. Apakah kemungkinan bahwa problem ini bukanlah sebuah generalisasi. Nah, ini yang perlu ada sebuah identifikasi dan mereka akan melakukan semacam itu. Karena begini, pada dasarnya pemilih itu ada dua. Kalau sudah ada yang sudah menetapkan sebetulnya pilihannya pada saat pencalonan itu diresmikan, itulah namanya loyalitas loyalitas pemilih itu sudah terbangun dan mereka tidak akan mudah tergoyahkan. Nah, oleh karena itu, kalau kita lihat undecided voters inilah yang kemudian akan menjadi target, terutama berbicara pada pasangan nomor satu dan nomor tiga. Perebutan akan ada di sana. Meskipun kemudian, kalau misalkan, maaf, kalau saya katakan terjadi kecelakaan misalkan, mungkin kalaupun toh ada, ya pengurangan akan tergerus. Misalkan elektabilitas itu akan terjadi perpindahannya tidak terlalu signifikan. Nah, kecuali kalau kita lihat bahwa permasalahan-permasalahan yang semuanya kalau saya melihat, saya amati, yaitu representatif. Jadi ada identifikasi permasalahan tentang Madiun Magetan, Hmm. permasalahan ketimpangan di apa di Madura, kemudian kekeringan, ya itu akan berdasarkan data-data. Ya, ya silahkan, tidak apa-apa. Itu kan upaya kemudian membantu siapapun yang jadi nanti. Itu akan menjadi perhatian karena mereka juga tidak akan menyampaikan data ini hanya sekedar gimmick-gimmick politik. Tetapi saya yakin dari tim ses masing-masing memiliki kemampuan untuk melakukan identifikasi itu. Oke. Nah,